Hai hai hai. Halo sobat semua. Apakah kamu pengguna media sosialnya aktif? Pernahkah kamu melihat berita-berita sebagai berikut? Nah, jadi korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dikategorikan menjadi 7 jenis, yaitu kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Nah, pada video ini kita akan lebih mendalami nih mengenai tindak korupsi dalam bentuk gratifikasi. Gratifikasi bukanlah hal yang baru, namun ada kecenderungan untuk menganggap gratifikasi sebagai hal yang lumrah dan diterima begitu saja. Ketika ada pejabat publik yang tertangkap melakukan gratifikasi, respon masyarakat cenderung biasa-biasa saja. Menurut pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Undang-Undang Tipikor, meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Apa sih sanksi bagi pelaku gratifikasi? Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang pertama, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Yang kedua, dipidana denda minimal 200 juta rupiah dan maksimal 1 miliar. Di sini kami juga mewawancarai narasumber hebat loh sobat. Beliau adalah Ibu Suryaningsih SH MHum. Penasaran kan? Yuk langsung simak penjelasan beliau. Jadi tentang kasus siapa ini, si Andika ini begitu dahsyatnya ya. Iya. Apa istilahnya, dahsyatnya komunikasi sekarang melalui apa ini, Media media sosial ya. Dulu kan enggak ya. Enggak. Jadi kalau terbukti ini kan ada beberapa nih. Kalau terbukti dia menerima gratifikasi, kebetulan dia kerja di pajak. Iya, dia cukai. Dia cukai. Dia akan kena sanksinya. Nanti kan lihat tentang korupsi itu di Undang-Undang Anti Korupsi itu pasal berapa. Kemudian kalau dilihat lagi latar belakang, bisa saja itu kekayaan dari warisan, bisa ya. Tapi kalau dari warisan kan mau diapain? Dia memang harta dia kan, harta dia. Tapi sekarang tahuan ya bahwa itu bukan harta miliknya. Maksudnya itu adalah harta atau kekayaan negara, harta masyarakat yang diselewengkannya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan kepentingan kelompok aja nggak boleh, apalagi kepentingan pribadi. Ya. Dia bagaimana memberantasnya ini? Itu kan, misalnya gini, dia sudah ada flexing ini, hedon ini kan udah mulailah. Ini pejabat, istrinya, anaknya kan. Ini awalnya dari boomingnya dari siapa? Dari ini kasus Rafael. Kan kasus si Mario kan? Iya, Mario. Boomingnya kan di situ dia flexing. Jadi bisa saja flexing ini jadi orang-orang yang sama dengan yang sudah diperiksa. Jadi dia
nggak berani lagi. Memang dia belum melakukan flexing. Nah, jadi apakah dia tidak dicurigai? Misalnya siapa tadi Andika tadi kan? Iya, selanjutnya. Masih Andika, istrinya flexing, dia flexing, ya kan? Anaknya flexing. Anaknya flexing. Apakah tidak diperiksa lagi apanya? Ke harta kekayaannya. Bukan, iya, orang terdekat dengan dia. Apanya misalnya? Mitra kerjasamanya. Kerjasamanya, kemudian bawahannya, Iya. kerjasama dengan bawahannya, atau memang dia yang memerintahkan bawahannya, kong kali kong. Nah, bukan dia saja, pasti ada orang-orang di sekitar yang ikut. Iya, benar. Pasti. Kemarin kan ada satu lagi kejadian, mula-mula 1 orang, tiba-tiba nambah jadi 3, tambah 3 jadi 4. Memang gitu. Jadi merambat. Jadi bukan hanya flexing aja harusnya yang ditindaklanjuti, yang juga tidak flexing. Kenapa bisa tetap ada gratifikasi? Karena belum online. Coba kalau online, kita print sendiri, ya kan? Semua sistem sendiri. Kita Iya. karena sistemnya belum Online. murni online. Jadi nggak bisa dihilangkan. Walaupun ada CCTV, ya. Kenapa CCTV-nya yang dibeli yang kali-kali, kenapa juga? Tetap nggak kelihatan. Sistemnya ada. Tapi kalau udah online, dia dari kita mulai mendaftar sampai kita menerima surat yang kita harapkan, kita bayar adminnya melalui bank. Kalau ini kan kita mengurus paspor, kan sudah nggak ada hubungannya lagi manual. Udah, kita klik di situ. Ibu kan gaptek lah, anak ibu misalnya kan. Udah kita bayar di bank uangnya, tapi tinggal ngambil lagi. Jadi nggak ada. Berarti lagi itu hubungan. kayak sebuah inovasi salah satu untuk mengurangi gratifikasi. Iya, lah iya, ya. iya. Jabatannya SDM, dan apa lagi? Teknologi. Itu termasuk teknologi. SDM yang nggak mampu menggunakan teknologi juga Iya, termasuk. SDM-nya gampang Pengaruh juga masuk. dapat uang, kasih uang mau gitu. Padahal sudah ada gajinya, ya, sudah ada uang makannya gitu. Kalau dosen ya juga ya kan, yang nakal kan, main untuk mahasiswa baru. Iya, gitu mahasiswa ya. baru. Jadi nyogok istilahnya, zaman Iya. dulu namanya nyogok. Sekarang bahasanya gratifikasi ya. Gratifikasi. Jadi zaman dulu kan ada juga kepala sekolah misalnya dimutasi, tapi zaman dulu nggak ditangkap, dulu kan belum ada KPK. Cuma pemutusan gitu aja ya. Ibu masih apalah, masih SMA, SMP. Jadi misalnya kepala sekolah itu di sekolah itu kapasitasnya 40. Jadi dia menerima uang sogokan, dimasukkannya tambah 10. Jadi murid itu udah dekat papan tulis duduknya. Nah, itu langsung kalau ketahuan langsung dimutasi, nonjok gitu. Nah, dari pembahasan dan informasi dari narasumber tersebut, perlu digarisbawahi bahwa kasus gratifikasi ini bukan hanya tentang penindasan, tetapi juga mengutamakan aspek pencegahan dan pengurangan. Praktik gratifikasi tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, melibatkan beberapa pihak yang saling memanfaatkan. Terkadang, masyarakat awam tidak sadar bahwa uang pelicin yang diberikan kepada pejabat publik
demi mempermudah urusan ternyata bagian dari gratifikasi. Ada pula saat-saat di mana kita tidak berani melaporkan pejabat publik yang terang-terangan meminta gratifikasi agar urusan tidak dipersulit. Jadi segitu aja nih yang bisa kami sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semua.